ketika gelombang dukungan tulus mengguncang setiap sudut stadion, mengalir dari ribuan hati yang percaya tanpa syarat, maka tak ada lagi ruang bagi para Satria Maung Bandung untuk gentar. Di setiap langkah, mereka membawa harapan. Di setiap peluh, mereka mempertaruhkan kehormatan. Bagi para prajurit biru itu, medan laga bukan sekadar tempat bertanding, melainkan arena pengabdian untuk harga diri yang dijunjung tinggi. Mundur bukan watak mereka. Takluk bukan pilihan yang mudah mereka terima. Karena selama nyanyian dukungan masih menggema di langit tribun, selama panji biru masih berkibar dengan gagah, maka semangat para maung akan tetap menyala menerjang tekanan, melawan keraguan, dan berdiri tegak demi kehormatan yang harus dipertahankan hingga peluit terakhir. Inilah perjuangan, inilah keberanian, dan inilah janji para Satria Bandung. Bertarung habis-habisan demi lambang yang mereka banggakan. Untuk harga diri, untuk kehormatan, dan untuk meraih kejayaan, kami satu sistem, satu hati, dan satu frekuensi. Kami hadapi segala rintangan dan tipu daya. Bahkan, jika kami harus datang ke tempat nun jauh di sana, bukan masalah. Dan inilah hasil yang bisa kami raih di laga yang penuh intrik dan kontroversi ini. Inilah hasil laga Maung Bandung versus Makan Kemayoran di bumi Kalimantan. Selamat datang kembali di channel saya, Iip Marta Stories, untuk playlist sport dan sepak bola. Channel ini, terima kasih atas dukungan kalian untuk menyimak, like, komentar, dan subscribe-nya. Semoga menghibur, menginspirasi, dan nambah wawasan kita semua. Selamat menyimak video kami yang tersaji dari perspektif yang berbeda. Pertandingan seru dan dinanti-nanti akhirnya tersaji sore ini saat Persib dijamu Persija di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu 10 Mei tahun 2026. Menghadapi laga krusial dan panas ini, kedua tim sudah melakukan persiapan maksimal. Bahkan, sebelum menghadapi laga hari ini, kedua tim sudah mewanti-wanti para pemain untuk tampil apik agar tidak absen saat laga El Clasico terjadi. Sehingga harapannya saat duel klasik nan panas ini berlangsung, tak ada pemain yang harus absen, terutama pemain kunci. Di kubu Persib, pelatih Bojan Hodok memastikan bahwa seluruh pemain tidak ada yang menepi alias siap tampil. Kesiapan skuad menghadapi El Clasico membuat Hodok leluasa menyiapkan skema tim untuk merebut 3 poin dari Makan Kemayoran. Adapun yang perlu dilakukan Hodok adalah mempersiapkan skema lineup tentang siapa yang bakal dipasang sebagai starter. Bojan Hodok pun tidak mempermasalahkan komposisi tim karena seluruh anak asuhnya siap main. Ia hanya menyoroti cuaca dan kondisi rumput lapangan Stadion Segiri. Cuaca di sini sedikit lebih panas dan lembab dibanding Bandung. Tapi, kami sudah berada di sini sejak kemarin untuk aklimatisasi. Mengenai lapangan, Segiri memiliki karakter rumput yang berbeda. Sedikit lebih tebal, tapi itu bukan alasan. Kedua tim bermain di lapangan yang sama, ujar Bojan. Dilansir dari laman klub, hampir sama dengan Persib, kubu Persija pun siap tampil dengan kekuatan penuh. Namun pelatih Mauricio Souza menyebut satu pemainnya, Raihan Hanan, dalam kondisi yang kurang baik. Tribun Stadion Segiri ternyata cukup penuh dengan warna orange dan hitam, mungkin The Jack dan penonton tuan rumah. Laga dipimpin wasit asal Uzbekistan untuk memimpin sisa laga krusial PRI Super League 2025-2026, termasuk potensi laga panas Persija versus Persib. Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan kualitas dan netralitas pengadil di fase penentuan gelar juara. Juru taktik Mauricio Souza dari Persija menurunkan line up sebagai berikut: Carlos Eduardo, K. Aipet, Paulo Hikahdu, Rizky Ridho, Doni Tripamungkas, Bruno Tubaro, Van Basten Souza, Muhammad Hanan, Alaeddin Ajarai, Alano, Gustavo Almeida. Sedangkan Bojan Hodax dari Persib mendahulukan Teja Paku Alam, Patricio Matricardi, Federico Barba, Kakang Rudianto, Franz Putros, Luciano, Tom Hay, Adeng Alis, Bahus, Berginho, dan ujung tombak Andrew Yung. Laga awal Persija langsung tancap gas. Ya, seperti yang kita bayangkan sebelumnya, laga yang bertajuk Derby El Clasico ini bakal seru dan panas. Namun, tetap menarik. 5 menit awal Persija nampak seperti menguasai dan melakukan high press ketat. 10 menit awal praktis Persib hanya sesekali melakukan serangan balik yang tidak efektif.
Memasuki menit ke-12 Persib berhasil keluar tekanan dan mulai mengimbangi Persija yang di awal nampak mendominasi. Menit 19 Alidin Aljarai berhasil mengecoh Kakang Rudianto di sisi kanan pertahanan Persib dan melesakkan bola ke gawang Teja Paku Alam yang baru saja bangun kesakitan. Gol pun disahkan, skor 1-0 untuk Persija. Persib berusaha untuk keluar dari tekanan dan menit 27 sebuah umpan Tom Hey ke sisi kiri pertahanan Persija yang dimaksudkan ke Berguinho, namun Adam Alis berada di posisi yang lebih terbuka dan sedikit menggiring bola dan terlepas dari hadangan pemain belakang Persija. Bola meluncur deras ke pojok kanan gawang Persija dan gol, skor berubah 1-1. Setelah gol tersebut, Persija lagi-lagi melakukan serangan-serangan berbahaya ke jantung pertahanan Persib, namun justru di menit 37 lagi Pamungkas dan berhasil melesakkan bola untuk kedua kalinya ke gawang Persija. Skor pun berubah menjadi 1-2. Persib sementara unggul. Sampai babak pertama selesai skor, masih unggul Persib 2-1. Meski Persija menguasai hampir 60% penguasaan bola, memasuki babak kedua, belum ada pergantian dari kedua kubu. Baru memasuki pertengahan babak kedua, kedua tim mulai memasukkan beberapa pemain untuk menggantikan pemain yang kelelahan dan yang rawan menerima kartu. Persib menarik Luciano, Kakang Rudianto, dan memasukkan Lavin Kurzawa serta Beckham Putra. Namun, hanya sekitar 30 menit bermain. Kurzawa mengalami cedera hamstring dan ditarik serta digantikan Deddy Kusnandar untuk memperkuat lini tengah yang sampai babak kedua masih terus dikuasai Persija. Beberapa kali serangan berbahaya. Persija sangat merepotkan barisan pertahanan Persib Bandung. Teja Paku Alam berjibaku menahan gempuran para pemain Persija, baik kedua sisi sayap ataupun dari tengah lawat. Kelincahan pemain muda mereka, Raihan Hanan, Persib hanya sesekali melakukan counter attack dan beberapa kali membahayakan gawang Persija. Namun penyelesaian akhir tidak bagus. Sampai babak perpanjangan, waktu 6 menit dari waktu normal. Kedua tim tak bisa menambah gol dan tak merubah skor. Dengan demikian, sampai peluit panjang dibunyikan tanda akhir laga. Persib Bandung berhasil mempertahankan keunggulannya. 1 untuk Persija dan 2 untuk tim tamu Persib Bandung. Kedua gol Persib dicetak oleh Adam Alis, sedangkan gol sematawayang Persija dicetak Aladin. Dengan demikian, Persib memperkokoh posisinya di puncak klasemen. Sementara, dengan raihan 74 poin, selisih 3 poin dengan Borneo FC yang menguntil di tempat kedua, dan baru besok bertanding melawan Bali United. Demikian akhir drama El Clasico Indonesia. Big match antara Persija versus Persib di Stadion Segiri, Samarinda. Hari ini Minggu tanggal 10 Mei 2026. Sekaligus highlights laga tersebut. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.